fotografi adalah passion saya. Harus ada juga sedikit pengalaman kenakalan remaja gitu. Jadi, apa tuh, Kanda? Nah, ini belum ada diceritakan orang. Wah, jadi itu tambah menarik, Kanda. Nah, beliau ini ada sedikit kenakalan. Jadi kenakalan itu kan biasa. Jangan jahat gitu, kejahatan nggak boleh. Kenakalan remaja itu harus juga dialami. Jadi untung datangnya di remaja, Pak Asril. Ya. Jadi kalau udah nakal remaja, berarti masa tuanya nggak akan terulang lagi kan gitu kan? Bela diri. Jadi kalau istilah Pak Nafis, Bung Al, ya. Kenakalan orang tua itu orang yang insaf kemudian. Jadi waktu remaja dia tidak tempat nakal, ya. Lalu waktu sudah lupa. Waktu tua baru nakal. Jangan seperti itu gitu. Jadi saya ceritakan sedikit. Saya yakin rekening saya pun akan tetap di sini walaupun saya bukan. Jadi ketika beliau sekolah nih di Bukit Tinggi, di SMA 3 Bukit Tinggi, itu biasa generasi kami ini makan bakwan 3 bayar 1, makan goreng 4 bayar 1. Dan beliau pengalaman sekali soal ini. Ketika 2006 dengan Pak SBY di Bukit Tinggi itu, Pak Al ini bayar hutang. Dia hitung-hitung utangnya sama Uni yang jual goreng itu, jual bakwan itu. Pasti ada Uni itu. Mungkin nilainya 15.000 gitu. Dia perhitungkan inflasi, bunga bank dan segala macamnya, akhirnya bayar 1,5 juta. Kan naik bendi ke jambu air itu. Jadi saya sekarang bayar hutang katanya. Betul. Pengalaman saya yang paling berkesan. Jadi kawan-kawan lain, bapak-bapak, ibu-ibu dosen UNAN maupun mahasiswa, kalau memang sempat melakukan kenakalan di zaman remaja itu, niatkanlah bayar hutang sekarang. Tirulah Bung Al ini. Bang Zainul, bisa nggak ditanya ujung waktu di kampus Pancasila, Bang Zainul? Ada namanya Kadinipia gitu kan? Kadinipia di belakang. Kadinipia di belakang Ali. Betul. Itu banyak alumni Fakultas Hukum dah. Itu yang kemudian selesai berhasil Olimpiade waktu itu sebelum beliau meninggal. Itu banyak yang seperti itu gitu kan? Tidak boleh ya, Olimpiade tidak boleh Pak Rektor ya. Meninggal beliau. Jadi terima kasih Pak Rektor, moderator, dan saya senang sekali Bung Al ini. Mudah-mudahan akan semakin banyak nanti menginspirasi ya. Apalagi UNAN sudah punya jurusan hubungan internasional ya. Mudah-mudahan ini menjadi nanti yang terbaik. Kita harapkan betul nih sumbangan dari seperti Bung Al, kemudian Pak Ferry Adamhar, kemudian yang Dubes kita yang baru dan muda ini, Denny Abdi, dan juga diplomat-diplomat Minang lainnya. Jadi Pak Rektor saya kira punya tugas untuk menjadikan hubungan internasional Universitas Andalas ini salah satu yang terbaik. Kita punya modal, kita punya guru-guru besar, Pak Burmauna masih ada, Pak Asim Jalal masih ada, Pak Wisber Luis masih ada gitu. Ya. Jadi itu barangkali dari saya, dan saya senang sekali karena diingatkan tadi oleh saudara saya, ini mak rumah saya nih, Bung Al, Munzir ini. Ini teman kuliahnya di Universitas Pertanian itu dengan almarhum istri saya. Iya. Dan tapi Bung merekomendasikan saya tadi malam, Bung. Siapa lagi wartawannya asal Cianago tuh? Pokoknya kalau rekening saya ada dapat kiriman dari Ethiopia, Bung Zulnadi aman. Terima kasih. Ya, sebetulnya Pak Moderator, Pak Rektor, Pak Zulnadi, sebetulnya kalau ada begini, kalau cuma itu ya kayaknya rekening nggak akan bergerak naik itu. Saya kira ada yang lebih parah tadi gitu loh. Jadi untung aja dibungkus sama beliau. Tapi ini kita
secara adat aja lah kita nanti. Japri kita nanti. Mantap. Padahal udah deg-degan ya. Udahin boleh nggak ini? Moderator, kami Japrian ya hampir tiap hari. Beliau Hampir tiap hari, betul. Ya, hampir tiap hari kita Japrian lewat WA. Termasuk Pak Asril, termasuk pada hari pertama kita membuat berita di Jakarta itu kan, di TV One itu kan, kita ada kontak-kontak kan. Terima kasih banyak. Ya. Sebagai tambahan Dain, kalau untuk Kemenlu, khususnya alumni Fakultas Hukum, itu banyak juga yang di bawah Daal, masih ada lagi. Pak Sulaiman, anaknya Sulaiman Zuhudi, mantan Bupati Tanah Datar. Kemudian juga yang sekarang jadi konsul di Filipina. Songkla. Bukan, yang konsul di Filipina si Davao Diki Febrian. Kemudian ada lagi Zahir. Anak wali kota Bukit Tinggi, Umar Gafar. Kemudian ada lagi. Oh iya, Diki saya kenal. Ya, Diki. Kemudian ada lagi Zahirman Muabesi, sekarang dikaryakan di BNPB. Yang sebelumnya juga di Kemenlu. Pernah di New York dia waktu Bung Al di Texas saya kenal Zahirman Zahirman. Istrinya waktu itu staf saya waktu di Houston, waktu saya konsul jenderal di Houston. Jadi istri Zahirman itu orang Sulawesi di Houston dan betul. Boleh saya titip sedikit kepada Ibu Upi tadi. Iya, kan udah. Nah, Ibu Upi yang sama-sama culun sama Bung Al itu. Yang tadi dipegang tangannya. Nah, itu suami beliau itu kan teman saya. Pak Ivan Khairul, Ajo. Iya. Nah, tolong titip salam kepada Ajo Ivan Khairul bahwa selamat bahwa Ajo Bidin sudah terpilih jadi presiden di Amerika sekarang. Ajo Bidin. Biden. Iya. Ladang Ajo. Ini UP-nya apanya Deka kok? Iya lah, nak. Oh. Alah. Doangnya. Baik, terima kasih banyak Dain, Pak Asril Saniago atas terima kasih Pak Asril. Pesan-pesan dan harapannya ya sekaligus luar biasa. Alhamdulillah. Tadi ada Daal mau putarkan video atau apa tadi ya? Di ujung Pak. Oke. Tapi sebelum saya mulai, saya mau komentari sedikit dulu Pak Asril ini. Saya mau ngambil dagingnya Pak Asril. Jadi ada juga bermanfaat untuk anak-anak kita, para mahasiswa. Yang pertama itu mengenai si Infai. Infai ini betul. Tadi sudah diceritakan oleh sahabat saya Pak Asril. Kalau dinyalain dikit agak gelap ya. Wajah saya agak gelap ya. Oh iya. Lebih gelap dari yang tadi. Iya, sekarang. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya? Bagus nih, Pak. Ini bagus. Bagus ya? Oke. Sangat bagus. Jadi intinya begini kawan-kawan. Saya waktu itu di SMA. Betul Pak Asril Saniago tahu mengikuti persis itu. Bahwa kita anak-anak muda pada saat itu Pak Infai ini kan di STM ini, di Bukit Tinggi. Saya STM negeri ya. Negeri ya. Jadi intinya begini. Infai ini jago dalam membuat komik. Apa nama judul komiknya dulu tuh? Itu silat. Ya, komik silat ya. Ya. Nah, dia rutin muncul di koran. Nah, saya nggak bisa bikin komik, nggak bisa melukis komik atau membuat cerita di dalam bentuk komik. Yang saya pikirkan waktu itu adalah saya juga bisa eksis untuk membuat suatu karya yang mirip dengan komik, cerita bersambung per edisi. Tapi kemampuan saya hobi fotografi. Karena ini si Upi Sulasri ini pasti tahu ini. Guru besar saya itu adalah Pak Ali Satar, almarhum, yang mengajarkan saya fotografi. Kelas 2 SMA Upi, kalau masih ingat, saya itu kan dengan si Irfan, kawan kami itu kan, kami besarnya di laboratorium aja tuh. Ini ujung-ujung kuku jari saya itu kuning itu. Karena mencetak foto hitam putih. Nah, karena ada pengaruh chemicalnya di situ. Tapi intinya adalah fotografi adalah passion saya. Saya nggak akan mungkin mengalahkan si Infai. Dan dia silakan dia berlayar dengan perahu dia sendiri. Saya tidak akan ganggu dia. Tetapi saya muncul dengan sesuatu karya yang namanya itu adalah strip foto. Yang namanya itu adalah akhirnya datang juga. 4 bulan itu Pak Asril berturut-turut. Bersambung ya tiap hari. Bersambung.
Nah, intinya adalah begini kawan-kawan. Cari sesuatu, create sesuatu, ciptakan sesuatu yang orang lain pada saat itu belum ada. Dan itu adalah, I believe ya, correct nih kalau saya salah nih kawan-kawan para wartawan, itu adalah street foto pertama di Sumatera Barat itu. Persis, makanya saya bilang. Persis kan? Nah, jadi saya bisa, alhamdulillah, berpikir menemukan sesuatu. Karena saya tidak mau mengalahkan orang lain di bidang yang sama, cari sesuatu yang baru, yang orang lain juga memerlukan dan menyenanginya. Jadi kita tidak ada, majulah bersama-sama. Gitu ya. Jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan, dagingnya ya untuk kawan-kawan. Artinya pada saat orang sudah invented, menemukan sesuatu, berarti dia sudah jalan dengan temuannya. Kalau mau eksis, cari sesuatu yang lain yang juga tidak kalah dengan apa yang sudah orang lain lakukan. Dan ini justru malah lebih disenangi oleh artinya memberikan makna yang lebih kepada orang lain. Itu intinya, kawan-kawan ya. Nah, lalu kemudian bayar hutang, itu betul sekali tuh, Pak Asril, di Bukit Tinggi. Jadi, saya itu tinggal di Birugo, di bengkel sepakat, di depan bengkel sepakat itu. Makan selalu di perbatasan kota. Kalau kita dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi, sebelum Selamat Datang, nggak tahu saya masih ada nggak itu gerbang Selamat Datang? Masih. Nah, sebelah kanan itu ada kali. Lalu naik jembatan kayu. Di situ warung kecil. Warung kecil tidak akan banyak lah margin atau income-nya itu ya. Tapi disitulah kesalahan-kesalahan lama itu terjadi. Lalu kemudian saya ke Padang. Saya sudah sampaikan dia udah kuliah. Alhamdulillah saya sampaikan tadi bisa 350.000 sebulan. Artinya sebagai hidup seorang mahasiswa sebetulnya sudah lebih dari cukup, alhamdulillah waktu itu. Lalu saya ingat dosa itu, ketemu dengan Pak Asril di sana. Wah, rasanya itu, dan saya alhamdulillah ada ini nih itu ya. Ada rezeki, ada uang lah untuk, tapi saya ingin membersihkan masa lalu saya. Yang saya datang kepada Bapak itu, saya lupa tuh, suami istri, tidak punya anak. Pak, saya dulu punya utang banyak Pak di sini. Lupa bayar, Pak. Lupa tanda petik gitu ya. Jadi begini, ada juga kesalahannya Pak Asril. Walaupun namanya sudah wartawan, penulis, honor, dan kita katakanlah populer lah sedikit ya, sedikit populer di kalangan media, di kalangan masyarakat, karena nama kita di koran, tulisan kita di koran. Tetapi pada saat itu kesalahan yang fatal buat saya adalah besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih besar daripada income yang masuk. Honor yang didapat dari uang belanja dari orang tua tetap terima itu, Rp35.000. Rp35.000 sebulan. Honor ada juga dari Padang, dari media. Tapi gaya hidup, enggak. Tadinya masak sendiri di kos, sekarang udah di Simpang Raya, di Selamat, di mana-mana lagi itu kan ya. Habis itu ya. Kan peragawan. Oh. Jadi konsumsinya tinggi ya. Nah, akhirnya jadi artinya apa? Sering saya, bahkan sampai saat ini ya, saya dengan istri juga, kita merenung. Apa kira-kira kesalahan kita masa lalu? Mungkin tidak sepenuhnya bisa kita bayar, tetapi nawaitu, kesalahan-kesalahan masa lalu itu, kita ingin berubah, kita ingin membayarnya. Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidak bisa mendengar. Pokoknya relakan sajalah. Ini loh Tuhan, pokoknya ini maksimum yang saya bisa lakukan. Saya mohon ampun. Katakan gitu. Jadi kawan-kawan, siapapun di dunia ini manusia tidak akan pernah, tidak ada yang tidak akan pernah bersalah gitu kan ya. Nah, tapi ini bagus untuk diangkat oleh Pak Asril tadi untuk kita semua. Nah, oke. Jadi saya itu aja. Barangkali saya punya waktu berapa nih Pak Moderator? Sekarang sudah jam 10 ya? Wah, gila. Sampai pagi dah. Ya, kalau kita aman, kalau di Ethiopia itu sampai jam 4 pagi. Sore nih. Nah, izinkan saya kawan-kawan secara cepat aja. Saya juga nggak mau, mungkin kalau saya dengan Pak Asril, dengan Pak Rektor, dengan Pak Moderator bisa sampai jam 10 pagi besok lagi tuh waktu di kita ya. Tapi saya tahu bahwa kita ada sejumlah orang yang sahabat-sahabat kita yang menyaksikan. Saya nggak mau nanti tahajud beliau terganggu, subuh beliau terlambat gara-gara kita di sini ya. Nah, saya ingin memaparkan sedikit saja untuk memberikan
pencerahan atau mengingatlah kembali ya. Saya hanya untuk sharing aja dengan kawan-kawan bahwa kalau ilmu ilmu atau petata pendidik, nasihat dan segala macam, saya kira Bapak Ibu, kawan-kawan terutama pimpinan orang-orang sudah senior di Sumatera Barat, sahabat-sahabat saya itu mungkin memiliki jauh lebih banyak daripada saya. Jadi saya hanya untuk berbagi sedikit saja dengan kawan-kawan, dan silakan kalau ada pertanyaan nanti. Tolong sahabat saya Dado dibuka ini. Saya 1 menit aja. Ada yang ngetok pintu di belakang, sebentar aja. Iya. Dari kampus menuju pentas global. Beliau siapkan. Disiapkan khususnya mudah-mudahan. Ya. Setiap testimoni selalu dikomentari. Bedanya ada, dengan dikasih dagingnya. Iya, ada dagingnya terus. Dagingnya luar biasa itu. Iya, Pak Rektor. Ya. Ada dagingnya terus. Pak Munzir. Ya, ya Pak Denul. Kondisi Pak Wery gimana? Ya, mudah-mudahan insya Allah bagus perkembangannya Pak Denul. Bagus ya. Besok insya Allah ambil swab kedua, Bang. Kedua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan negatif hasilnya. Insya Allah. Siapa ya yang ngetuk pintu? Oke, kawan-kawan ya, saya kembali. Saya usahakan ini bisa 10 menit atau 15 menit ya. Ini yang saya jadikan cover untuk paparan ini dari kampus menuju pentas global ya. Next. Sekarang jam pas ya. Nah, ini yang membuat saya rindu kembali ke kampus ini. Terakhir saya ketemu dengan Pak Zainul Daula itu waktu kita acara, saya ada kuliah umum di FISIP waktu itu ya Pak Zainul ya. Ya betul. Oke, next. Inilah Afrika kawan-kawan ya. Ini orang Afrika banyak di Indonesia yang membayangkan Afrika itu sama semua, enggak. Afrika itu besar sekali. 55 negara. Organisasinya, ya organisasi regional benua Afrika itu namanya African Union. Nanti kita akan ke sana. Penduduk 1,3 miliar. Pertumbuhan ekonomi luar biasa di sini. Ethiopia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Tahun 2008 sampai 2017 pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata di atas 10%. Tahun yang lalu 8,5%. Tahun ini diperkirakan 6,1, tapi pasti akan terkontraksi oleh COVID. Next. Tunggu, balik lagi. Jadi Afrika ini ada 3 zona waktu, ya, 3 zona waktu. Penduduk 1,3 miliar itu adalah market yang luar biasa secara ekonomi. Dan juga ada berbagai organisasi regional di sana. Next. Nah ini jarak antara Jakarta dengan Addis Ababa itu sekitar 8.000 km. Ada penerbangan langsung sejak Juli 2018. 3 kali seminggu itu dilayani oleh Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines ini adalah maskapai penerbangan terbesar di Afrika dan sangat maju di dunia. Next. Ada 17 perwakilan RI di benua Afrika. 16 KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, 1 adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Afrika Selatan. Jadi ada 17. Sekarang akan dibuka lagi di Yaoundé, 1 lagi. Next. Ini Ethiopia. Ethiopia banyak orang yang salah mengerti sekarang ini, termasuk juga negara-negara Afrika. Kita ingat Ethiopia itu ada lagu Iwan Fals 1984, 1985, kemiskinan, kelaparan. Memang 1,2 juta penduduknya meninggal karena kelaparan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ini negara landlocked, nggak punya laut. Semua barang ekspor importnya di Djibouti. Melalui Djibouti. 95% barang-barangnya dikeluar masukkan melalui pelabuhan Djibouti. Djibouti itu negara rangkapan kami juga, mempunyai pelabuhan laut yang besar dan terbaik dan termodern di Afrika ya. Itu di seberangnya Yemen ya, menjelang Laut Merah ya. Penduduknya 112 juta jiwa, nomor 2 terbesar di Afrika setelah Nigeria. Ini market yang luar biasa untuk ekonomi kita. Ini salah satu kekuatan ekonomi benar. Lalu nomor 4, pusat diplomatik Afrika. Kenapa? Di Addis Ababa tempat saya berdiri sekarang ini,
itu ada markas besar African Union, organisasi negara-negara Afrika ini, seperti PBB-nya di New York atau ASEAN-nya Jakarta. Nah, di sini banyak sekali perwakilan asing, ada 150 duta besar di Addis Ababa ini. Saya berada di ketinggian 2.300 meter dari permukaan laut. 70% gunung-gunung yang ada di seluruh Afrika ini ada di Ethiopia. Addis Ababa mempunyai gunung yang sangat banyak sehingga udaranya dingin. Dan saya di sini, ini kalau keluar dingin sekali nih. Maksimum 25 derajat, whole season, dan minimum kalau malam hari, musim hujan terutama itu bisa 9 derajat Celcius, dingin. Lalu satu-satunya negara Afrika yang tidak pernah dijajah. Karena di sini ada kerajaan yang tertua, kerajaan Aksum dan juga Abyssinia. Abad ke-7, sahabat-sahabat Nabi Muhammad di Mekah, karena tertindas oleh kaum Quraisy, itu hijrah ke Ethiopia. Raja Abyssinia pada saat itu, Aksum ya, Aksum pada saat itu orang baik menerima kedatangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dan Ethiopia adalah tempat hijrah pertama sahabat-sahabat Nabi sebelum ke Madinah dan lainnya. Ya, ada nama tempat namanya di sini Najashi. Di situ ada masjid pertama di Afrika yang didirikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Di situ juga ada makam sahabat-sahabat Nabi ada di situ. Saya sudah 3 kali ke situ. Next. Inilah kota Addis Ababa pada saat sekarang, kawan-kawan. Di atas banyak sekali sekarang bangunan-bangunan pencakar langit ya, modern ya, jalan tol juga banyak. Dan ini LRT sebelah kanan itu ada kereta. Itu sudah ada di Addis Ababa sebelum Jakarta. Tahun 2015 LRT sudah ada di sini. Next. Oke, neraca perdagangan udah nanti kita serahkan aja kepada Pak Rektor. Kalau perlu nanti bahan-bahan ini silakan di-share kepada kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan yang lainnya. Inilah Djibouti yang saya sampaikan tadi. Penduduk Djibouti ini nggak sampai 1 juta, hanya 960.000 orang ya. Nah, ekonominya besar, kuat, dan di sini terdapat markas militer ya, tentara angkatan laut Amerika, Jepang, Prancis, Jerman, Cina ada di sini ya. Nah, ini pelabuhannya modern di dunia. Next. Nanti saja, ini neraca perdagangan. Ethiopia terkenal dengan produk black cumin, soybeans, lalu kapas, lalu kacang hijau, lalu bunga dan kulit. Ethiopia adalah negara pengekspor utama bunga ke negara-negara Eropa. Jadi di sini banyak sekali green itu? Ya, ada bunga-bunga yang ditanam di bawah greenhouse ya, greenhouse, sorry. Greenhouse. Oke, ya. Next. Inilah barang-barang Indonesia yang ada di pasar Ethiopia yang 112 juta tadi, yang potensinya luar biasa. Mobil Avanza banyak di sini, kawan-kawan, jangan kaget ya. Ban mobil saya, mungkin bagi kawan-kawan yang melihat channel The Bee Siblings, nanti saya akan sampai di situ, banyak sekali produk Indonesia di sini. Next. Nah, di sini ada pasar seperti pasar Tanah Abang, tetapi itu 6 kali lipat lebih dari Tanah Abang. Nah, ini namanya Mercato. Disinilah barang-barang Indonesia banyak gitu ya. Next. Nah, inilah pemandangan pasar Mercato di bawah. Dan kalau kita zoom in lagi, nah ini seperti pasar Tanah Abang. Next. Nah, ini nih, ini ada di sini. Ini adalah terbesar di Afrika ini. Next. Oke, di sini ada 5 perusahaan Indonesia, investasi perusahaan Indonesia. Yang pertama ada Indomie, ada sabun B29. Nah, Indomie ada di atas itu. B29 yang dalam bentuk keras, baku ya, batangan. Jadi bukan sabun colek. Ratni B29 bukan itu. Jadi ini sudah ada ini ya. Nah, lalu ada Garmen 2, sabun satu lagi. Jadi ada 5 perusahaan. Dengan 5 perusahaan Indonesia yang ada di Ethiopia, ini menempatkan Ethiopia sebagai negara nomor 2 terbesar menerima investasi perusahaan Indonesia di benua Afrika. Yang pertama yang paling banyak itu adalah di Nigeria. Ada 15 perusahaan Indonesia di situ. Nomor 2 ada di Ethiopia. Total ada 30 perusahaan Indonesia yang ada di berinvestasi di Afrika. Jadi kalau 15 di Nigeria, 5 di Ethiopia, tinggal 10 lagi di mana? Itu tersebar di 55 negara tadi. Ya, next. Ini adalah markas African Union yang saya sebutkan tadi. Markas organisasi negara-negara Afrika, 55 negara Afrika yang ada di Addis Ababa. Jaraknya dari tempat saya hanya 1 kilo. Saya bisa jalan kaki. Kalau saya jogging pagi-pagi, inilah dekat sekali dari tempat saya ada di sini. Dan ini adalah KBRI, saya ada di KBRI sekarang ini, dan tempat kediaman duta besar juga ada di belakang,
di kompleks ini. Luas KBRI kita di sini 11.000 meter square, jadi 1 hektar lebih sedikit. Ya, next. Ini sudah usaha, silakan lihat di Google juga ada. Lanjut. Ini waktu KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Uni Afrika, saya menghadiri setiap tahun itu, bulan Januari biasanya. Lanjut. Ini mengenai African Continental Trade Area, ini sesuatu yang baru, silakan dipelajari bagi yang tertarik nanti. Lanjut. Lalu ini yang saya sampaikan tadi, ada 30 perusahaan Indonesia di benua Afrika. Lanjut. Nah, kita masuk pada SDM. Ini kawan-kawan juga lebih paham daripada saya, bahwa pembangunan SDM itu adalah priority. Ini kata Presiden kita, saya quote ya. Lanjut. Lalu, apa sebetulnya tantangan SDM Indonesia? Dari sisi tenaga kerja, quality, quantity, dan penyebarannya. Ya. Lalu secara umum, ini saya ambilkan dari, saya kutip dari satu survei, apa persoalan kita? Produktivitas rendah, institusi pendidikan belum mampu menjawab tantangan, jurang antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja masih lebar, era baru ekonomi di disrupsi teknologi. Ini berubah semuanya. Next. Ini nanti saya akan masuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Zainul Daulay nanti. Nah ini, kekuatan kita sebenarnya banyak, apalagi kita di Sumatera Barat ya, pendidikan agama, moral dan budi pekerti. Sejak kecil kita ya, belum masuk sekolah pun kita sudah dibesarkan oleh pendidikan lingkungan keluarga yang paling dekat. Lalu pendidikan yang baik, formal dan non-formal, cukup. Sarana pendukung bagus, infrastruktur komunikasi bagus, lalu sumber informasi selengkap. Ada yang unik, media cetak, ada elektronik, dan sosial media. Semua informasi ada di situ. Tergantung pandai-pandai aja kita memilih dan memilah-milah informasi itu. Ya, kekuatan kita yang perlu kita kuat. Saya tidak mengatakan, saya sengaja tidak menggunakan istilah kelemahan, kekuatan dan kelemahan. Tetapi saya sengaja mengambil kekuatan dan yang harus dikuatkan. Apa itu? Time management. Ini terasa sekali di generasi muda. Saya 5 tahun menjadi Direktur Diplomasi Publik, saya bergaul dengan sangat banyak dengan para anak-anak muda. Time management. Bagaimana seorang anak muda, mahasiswa, mengatur waktunya dari hari ke hari. Ya. B, nomor 2 adalah mengelola internal power. Ya, itu yang saya bilang tadi. Kita kadang-kadang tidak tahu apa kekuatan yang ada di dalam diri kita, anak-anakku, para mahasiswa, dan generasi muda. Cari dan temukan kekuatan kalian itu, dan lalu kemudian kembangkan kekuatan yang ada itu. Lalu yang berikutnya adalah pengetahuanmu harus ditingkatkan. Mau tidak mau, nggak bisa lagi, tidak ada lagi satu sistem ilmu yang bisa berdiri sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan yang lain. Tidak, selalu ada kaitan-kaitan, sehingga pengetahuan umum sangat menentukan, sangat membawa kita berpikir, merubah cara berpikir. Lalu kemudian berpikiran positif. Berpikiran positif itu saya maknai di sini adalah jangan cepat berburuk sangka. Wak sangka yang buruk-buruk tentang sesuatu yang kejadian. Berpikir positif. Suatu kejadian, ambil hikmahnya apa. Ya. Lalu kemudian perbanyak pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang paling utama. Kawan-kawan sudah tahu. Lalu networking. Sahabat itu, satu musuh itu udah terlalu banyak di dalam hidup kita. Tapi 1.000-2.000 teman itu masih kurang. Networking. Karena melalui networking itu kawan-kawan, orang akan kenal dengan kita. Orang akan mengetahui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kita. Next. Ada problem yang dihadapi oleh dunia sekarang ini, yaitu masalah pendidikan. Tidak menjalani pendidikan 621 juta. Lalu 75 juta mereka mengikuti pelatihan, tapi nggak dapat kerja. Lebih 1 miliar pemuda masuk pasar kerja, tapi mayoritas nggak bekerja. Lalu berikutnya 3 kali ya, pemuda itu 3 kali lebih banyak tidak bekerja dibandingkan orang-orang yang sudah pernah bekerja ya. Lalu 23% pemuda bekerja dengan gaji kurang dari 1,25 US dollar atau kira-kira 20.000 ya sehari itu. Lalu ada lagi persoalan yang mengancam dunia, terutama generasi muda, kekerasan, diskriminasi perempuan, anak-anak dan dewasa ya, belum. Lalu kemudian lebih 14 juta anak dan pemuda tidak punya tempat tinggal. Kenapa? Karena ada konflik dan bencana alam. Dan hati-hati kawan-kawan, kita sama-sama mengingatkan, setiap hari ada 3.000 pemuda yang terinfeksi HIV. Next. Oke. Untuk SDM ini kaitannya erat sekali dengan aspek kesehatan, keterampilan, pengetahuan, pengalaman kerja, dan pola perilaku. Ini yang membentuk human resources itu. Itu kata Presiden Bank Dunia ya. Nah lalu nomor 2 di Menteri Bappenas itu mengatakan memang Indonesia masih ketinggalan dari sisi
sumber daya manusia ya. Di ASEAN aja kita tinggal. Dari Vietnam kita tinggal ya. Nah, nomor 3 adalah hampir semua pekerjaan siapapun kita, profesi kita itu sangat terkait dengan perkembangan-perkembangan global yang ada di dunia sekarang ini. Mau jadi petani, peternak, tukang cangkul, apapun di upahan harian, tidak bisa terlepas dari apa yang terjadi perkembangan dinamika global ini. Next. Nah, tipsnya apa kawan-kawan? Berbanyak sahabat. Dari manapun kalangannya itu. Karena jangan pernah menutup diri, membatasi diri. Berbanyak sahabat. Ini Pak panjang cerita. Ini saya kira ini sekitar 4 SKS, 5, 6 SKS. Lalu yang kedua adalah perbanyak memberi. Berilah orang lain tanpa pamrih, dengan rasa tulus, dengan rasa syukur bisa memberi kepada orang lain. Dan jangan pernah berpikir apa yang akan kamu berikan kepada saya nanti. Ini udah kayak ceramah di masjid atau di surau-surau aja nih ya. Nomor 3 adalah jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah meremehkan orang lain. Pak Asril Caniago, saya ingin bercerita nih, karena saya punya, tidak usah saya sebutkan namanya, ini adalah wartawan dari Jakarta. Waktu saya bertugas di Manila, juga meliput peristiwa Moro, Pak Asril. Ya. Ini wartawan masih culun sekali nih, menggunakan istilahnya si Pak Upik Sulastri tadi ya. Dan saat itu saya bekerja di bagian Pensosbud ya, penanganan sosial budaya. Ini saya, kalau orang lain mungkin diremehkan kawan-kawan ini, tapi saya tidak. Saya membangun hubungan dengan beliau, saya ajak dia kemana-mana, saya ajak ke rumah, tinggal di rumah. Dia sudah menjadi tadinya dia menjadi seorang pemimpin redaksi sebuah media internasional, media nasional yang ada di Jakarta, dan sekarang dia menjadi general manager. Nanti saya japri aja lah nanti dengan Pak Asril Caniago nih. Yeah. Dia, saya sekarang ini, justru dia yang mencari saya. Sehingga, maaf nih Pak Asril, berita-berita saya itu saya nggak pernah minta tolong dia. Iya, iya. Udah pasti udah tahu lah itu kan ya. Nah, jangan mau titip juga nanti saya udah japri, ada teman saya sama pendidikan jurnalistik di Amerika namanya Profesor Mekuria Mekasa. Dia sekarang di College of Humanities and Language and Journalistic University Addis Ababa. Nah, saya sudah japri, nanti saya minta kirim salam. Tolong Pak. Tolong Pak Zulhadi ya? Ini Pak Zulhadi ya? Pak Zulhadi ya? Hasril. Oh, sorry Pak Asril, sorry. Ya. Asril, tolong yang saya biar saya connect tuh. Ya. Sudah kirim, nanti minta saya nomor kontaknya supaya saya komunikasi lagi dengan dia, Profesor Mekuria Mekasa. Ya, oke. Jangan pernah meremehkan. Ya, makasih Pak Asril, Ya. Di Roma saya juga mengoperin seorang mahasiswa yang culun sekali, nggak ada orang yang memperhatikan di KBRI juga enggak, di masyarakat juga enggak, tetapi saya open kepada beliau. Ini bukan by design, tetapi by nature. Di Indonesia saya tuh, sudah disebutkan juga oleh kawan-kawan, di Indonesia banyak teman. Tahu nggak sekarang apa? Pada saat saya di Jakarta, Direktur Diplomasi Publik, ternyata dia sudah menjadi seorang waktu itu Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung. Saya jadi apa? Dosen tamu di situ secara reguler. Beliau cari saya. Oke? Jangan pernah meremehkan orang yang sekarang ini kita lihat di bawah dan tidak ada gunanya, tidak bermanfaat untuk kemajuan dan karir kita. Jangan pernah menyakitinya, apalagi ya. Syukur-syukur bisa membina hubungan dengan itu. Saya di sini Pak Asril dan Pak Rektor, saya bersahabat dengan anak-anak mantan jalanan. Mantan anak-anak jalanan. Jadi hidupnya tuh siang malam, ya di sini juga banyak seperti kita di kota-kota di Indonesia, mantan, tapi dia sudah menjadi seorang artis terkenal, pemain musik, dia sekolah musik, totally hidupnya change, berubah ya. Bisa dilihat nanti di YouTube, The Discipline, ada di situ, menceritakan ya. Nah, mungkin sudah tahu. Nah, database dan kartu nama, saya pesan kepada anak-anakku, para mahasiswa, anak-anak muda, siapapun kalian, berkaitan dengan banyak sahabat, jangan hanya hahihi aja di tempat-tempat pertemuan. Once setelah itu kalian akan lupa, dan kalian pun akan dilupakan karena kalian belum ada siapa-siapa. Kalian masih mahasiswa. Kalaupun berkarir masih menapaki karir, belum tentu dianggap berguna oleh orang-orang yang sudah menjadi CEO atau pemimpin di suatu perusahaan. Oleh karena itu apa? Database bikin siapa dia orang itu, apa profesinya, apa emailnya, lalu handphonenya berapa. Lalu jangan lupa kartu nama. Saya ketika jadi mahasiswa, waktu SMA saya sudah punya kartu nama, kawan-kawan ya, adik-adik para mahasiswa.
jangan pernah remehkan itu. Karena apa? Kartu mahasiswa itu selalu akan mengingatkan. Kasih kepada orang itu. Mungkin orang itu masih melihat sebelah mata kepada kalian. Tetapi one day setelah dia sampai di rumah, di kantornya, dia buka-buka file lama. Ini siapa ini anak? Mungkin your expertise akan diperlukan oleh orang itu. Jadi, databasekan semua sahabat-sahabat kalian. Mulai dari sekarang. Mulai dari besok pagi ya. Lalu bahasa asing. Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Siapa? Kalau salah Pak Zainul Daulay tadi ya. Nah, bahasa asing. Bahasa Inggris bukan suatu prestasi lagi kawan-kawan. Bahasa Inggris itu sudah semua orang, sudah banyak orang menggunakan bahasa Inggris itu. Pergilah ke Selat Panjang, Alan Panjang, bukan Alan Panjang. Apa namanya itu menjelang ke di Riau itu? Selat Panjang ya? Selat Panjang kan? Iya. Nah, saya waktu masih di SMA udah segitu. Orang di pelabuhan-pelabuhan bahasa Inggris tuh. Nggak perlu pendidikan yang hebat-hebat. Tapi maksud saya adalah bahasa asing itu, bahasa Inggris bukan lagi prestasi. Perkayalah dengan bahasa asing lainnya. Apakah isu bahasa Arab, bahasa Perancis, Jerman, Jepang, Korea, dan lain-lain ya. Bahasa asing. Lalu yang keenam adalah, ini yang sangat penting dan orang lupa. Sering lupa. Terutama anak-anak muda. Berikan perhatian sekecil apapun kepada orang lain. Mungkin dia ulang tahun. Lalu pada perayaan hari-hari istimewa. Beri perhatian. Kalau tidak bisa kita berkomunikasi secara rutin, melalui WA saja. Internet sudah memberikan kemudahan yang luar biasa kepada kita semua. Next. Nah, berkaitan dengan itu kawan-kawan, yang paling dan tidak kalah pentingnya adalah emotional intelligence. Ini perlu sekali untuk para mahasiswa generasi muda. Tadi Pak Zainul Daulay sudah mengatakan, IP tinggi aja tak menjamin orang akan bisa sukses di dalam karirnya. Apa itu emotional intelligence? Baca aja nanti. Yaitu adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana kita bekerja. Ya, next. Emotional intelligence ini ada attribute, ada mengenai self-management, self-awareness, self-motivation, social awareness, relationship, management, dan lain-lain. Kita lanjut deh, biar agak cepat. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa research menunjukkan bahwa orang yang mempunyai emotional intelligence yang baik itu jauh lebih besar peluangnya untuk sukses dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai emotional intelligence itu. Nah, ini ada nomor 2 dilihatkan. Emotional intelligence itu berkontribusi 80% untuk sukses di dalam hidup dan karir. Sedangkan yang 20% itu hanya itu cognitive intelligence, sesuatu yang kita pelajari di sekolah, di kampus ya. Nah, lalu emotional intelligence itulah yang memberi lebih berpengaruh pada kesuksesan seseorang. Next. Nah, ini kawan-kawan, ini dengan emotional intelligence itu memunculkan soft skill. Tadi sahabat saya Pak Zainul Daulay sudah menyebutkan soft skill itu tadi ya. Ini kayaknya feeling so good nih dengan Pak Zainul Daulay ini. Kok saya ada di slide saya nih ya. Jadi itu adalah unsur-unsurnya adalah teamwork, leadership, lalu social graces, communication abilities, language skill, personal habits, cognitive and emotional, empathy, lalu time management. Next. Nih, apa itu hard skill dan apa itu soft skill? Yang harus anak-anakku para mahasiswa, please, ingat ini, kalian pasti sudah tahu, tapi bapakmu sekedar mengingatkan kembali. Hard skill itu adalah teachable and measurable abilities, ya. Such as writing, reading, math, dan lain-lain. Sedangkan soft skill itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainul, soft skill itu adalah ya kombinasi dari keahlian seorang manusia, social skill, communication skills, karakter, personality, dan lain-lain. Dan hard skill dan soft skill ini saling memperkuat, saling mendukung ya. Lanjut. Nah, kawan-kawan, saya ambil aja contoh ini kesuksesan mana tadi? Coba ini nih, yang paling akhir aja. Studi menemukan bahwa 80% dari achievements di dalam karir itu ditentukan oleh soft skill. Hanya 20% oleh hard skill. Soft skill itu bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kerja kita, di lingkungan di mana kita hidup dan tinggal. Next. Bisa sedikit contoh saya ingin supaya kawan-kawan tidak ngantuk sekarang di Jakarta. Kalau saya ini semakin nyala ini kalau gitu.
Coba nih, coba. Terdengar nggak suaranya Pak Rektor, Pak Moderator? Iya, terdengar. Bagus, bagus sekali. Lagi. Coba kita renungkan sebentar ya, saya akan diam. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? I can do it. No, you can't. No one can. It's bullshit. No, I'm pretty sure I can do it. No, you can't. Let me see it. Give it here. Oh, listen, we can drive around all day. I don't think you can. Yeah, I can. Listen, you can. We'll see. टाइम झाड़ू मारो तो भी कम है। हम इंसान है कि मशीन? कितना टाइम साफ करेगा? मैं मरता रहूंगा दिन भर, झाड़ू मारता रहूंगा। सब यहीं से जाएंगे, दूसरी जगह से नहीं जा सकते। अरे उधर मत चलो, अभी साफ किया है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा। सबका क्रिकेट अपन को सुनना पड़ेगा। सुनेगा? 20 साल से तो सुनता आया है। काका, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों? कंप्लेन करने का है? मकसूद नाम है मेरा, जाओ करो। कंप्लेन नहीं करने का, थैंक यू बोलने का। सच्ची। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होता है तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। तुम साला सबका कचरपट्टी उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद भाई। थैंक यू मकसूद भाई। सॉरी। कोई बात नहीं, जा जा, हो जाएगा सब। Oke, kembalikan. Lanjut. Oke, kawan-kawan, saya tidak akan komentari, tapi I believe akan memberikan suatu renungan buat kita bersama sebelum kita tidur, dan mudah-mudahan juga akan menjadi mimpi indah nantinya apa yang terjadi. Bagaimana kita mengendalikan emosi, bagaimana kita meningkatkan self-awareness, self-confidence, sudah ada semuanya di situ. Nah, berikut saya ingin mengatakan, memberitahu kawan-kawan, ini adalah 2 buku yang saya tulis terakhir bulan Juli kemarin, yang Ethiopia, mengenai diplomasi publik, dan ini adalah bacaan anak-anak muda yang memberikan suatu inspirasi, dorongan. Kalau beberapa tokoh di Indonesia mengatakan ini adalah inspirational novel. Jadi ini adalah semua kegiatan yang saya lakukan, kegiatan diplomasi yang ada di Ethiopia, dan juga diplomasi publik Indonesia ketika saya menjabat bertugas sebagai Direktur Diplomasi Publik. Next. Dan lanjutnya, ini adalah channel YouTube yang saya strongly recommend. Ini dikelola oleh anak-anak muda di Jakarta yang kebetulan menjadikan saya sebagai mentornya, dan saya mencoba untuk memberikan kontribusi yang lebih baik kepada anak-anak muda di Indonesia as much as possible that I can do. Ya, jadi silakan lihat, karena di sini tidak hanya informasi tentang diplomasi publik, tetapi diplomasi Indonesia di Addis Ababa, tetapi more tentang motivasi untuk kemajuan para pemuda kita. Lanjut. Lanjut. Pak Rektor, kawan-kawan, Pak Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, udah mundur ya. Sorry, panjang waktunya Pak Rektor, maaf ya. Apa, Bapak Dubes, luar biasa nih. Iya, Addis Ababa masih sore nih. Padahal udah 10:30. Iya, betul. Saya tahu. Sangat inspiratif, Bapak. Terima kasih.
Jadi pengen baca bukunya itu kapan-kapan kita terima kiriman nih, Pak. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya udah Munzir. Ya, kalau pulang ke Indonesia harus ke Unan, ya. Jangan ya. Kabar-kabar kita. Iya. Betul. Nanti insya Allah saya kapan ya. Selama COVID ini saya belum pernah meninggalkan Addis Ababa. karena harus ada di station ya, ada di base kami di sini ya. Situasi dan kondisi ya. Silakan Pak Moderator, Ibu Moderator ya. Ya tadi udah Munzir, kita sangat bersyukur ya dapat sharing yang luar biasa dari inspirator kita gitu ya. Dan tadi ada Bapak wartawan senior yang tadi sore hadir, mungkin sekarang sudah. Iya, ada. Masih ada bukan? Ada ini, ada sebetulnya ada juga. Bung Al minta nomor HP-nya Bung Al. Jadi. Boleh di WA ya WA. Nggak pada mau sampai +62 ya, +62. Ya. Lalu 815 860. Oke, saya ulangi, +62. Ya. Oke. Masih pakai Jakarta ini ya, masih pakai Indonesia. Untuk WA, untuk WhatsApp ya, untuk WhatsApp ya. 815, saya ulangi dari awal, +62 815 terus 860 ya 20066. Ya, kita ulangi kembali, +62 815 860 20066 ya Pak. Ya. Mohon maaf kalau ada yang nelfon langsung, kalau saya tidak angkat, itu berarti saya sedang ada acara. Tapi kalau WA, insya Allah akan saya balas itu. Ya. Terima kasih banget. Oke, thank you. Pada banyak yang simpan ini, termasuk Pak Rektor nih ya. Jadi saya tambah sedikit izin moderator. Iya, ada. Pak. Jadi Bung Al, ini soal jangan meremehkan orang lain. Sekali-sekali ini sangat penting sekali. Jadi karena itu tadi saya teringat. Tahun 98 saya berkesempatan sama 3 bulan pendidikan jurnalistik di Amerika. Itu hanya 10 orang dari seluruh dunia dan hanya 3 dari Asia. Ya. Nah, salah satunya namanya Mekuria Mekasha. Itu dari Ethiopia. Sekarang dia jadi profesor di Universitas Addis Ababa. Nah, waktu itu di kita sudah ada ATM. Tapi setiap kali dia lihat di Amerika itu orang menggunakan mesin ATM itu, dia selalu terkagum-kagum gitu. Mekuria Mekasha itu, saya lihat fotonya sekarang masih seperti itu. Nah, tahu-tahu sekarang udah jadi profesor dia. Dulu sama-sama wartawan dengan saya. Satu lagi teman kami dari Kosovo, ya, namanya Agron Bajrami. Nah, terakhir dia sudah jadi Menteri Penerangan di sana. Jadi masih sama dengan situasi Indonesia awal merdeka. Jadi banyak wartawan yang jadi Menteri Penerangan juga gitu. Nah, jadi saya minta melalui Pak Dubes ini nanti mencarikan kontak dia. Mekuria Mekasha ya, Mekuria Mekasha. Ya, saya sudah kirim linknya kayak ini data dia di Universitas Addis Ababa ya. Nah, Insya Allah tidak akan susah. Saya akan mendapatkannya Pak Siril karena saya dengan pimpinan rektor presiden ya istilahnya ini cukup banyak komunikasi dengan beliau. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Udah bertemu nanti ya. Ya, ini udah hampir jam 11 ini. Oh enggak, ini baru jam setengah 7. Pak Rektor, kita tutup Pak Rektor ya. Silakan Pak Munzir, berlangsung saja Pak Munzir. Iya. Pak Dubes Udal atas inspirasinya kepada kita, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada bagaimana kita. Insya Allah besok siang juga kita jumpa Adal. Oh iya, besok ada acara. Saya sudah dapat linknya juga itu para dubes hebat-hebat dari Minang. Saya sudah bilang kepada Pak sahabat kita Pak Burmalis ya. Mudah-mudahan saya bisa besok karena saya ada briefing di Kementerian Luar Negeri lagi besok hari Sabtu ya. Saya tahu mulainya jam 1 siang itu artinya jam 9 pagi di sini. Saya akan usahakan Bung Burmalis sudah mengatakan tampil sedikit aja 5 menit, 10 menit gitu, dan itu jamnya kan tidak terikat itu. Jadi saya akan berusaha karena besok itu ada acara saya kebetulan hampir 10 hari itu, waduh, full day besok itu. Insya Allah Pak Rektor, Dinda. Makasih banyak ya semuanya.
Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sharing dan semuanya, juga Bapak pimpinan dan Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Semoga berkah pertemuan kita pada hari ini, dan sebagai catatan juga nanti acara ini bisa kita lihat kembali melalui channel YouTube dari Fafir Tahunan TV. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup dulu, Udah Munzir. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Daal. Terima kasih Pak Munzir, terima kasih semuanya. Pak Dazul, terima kasih. Heni ya. Nipi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Dazul. Ya. Berarti kalau masih ada YouTube informal aja kita berdialog Bapak Ibu, silakan. Ibu ini masih ada kali ya, yang pengen pulang kampung tadi katanya. Kasih banyak Pak Rektor, Pak Munzir. Makasih banyak Pak Zainul. Makasih Pak Zainul, makasih Pak Zainul. Makasih banyak. Ada bapak-bapak dari kedokteran juga ada nih. Dari berbagai. Ada Pak Masrul itu, Prof Masrul. Oh iya Pak Masrul, makasih Pak. Iya ada Pak Masrul. Prof. Ada Ibu Yeni juga tadi ramai juga. Makasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali di Unan Inspiring berikutnya.